Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Jaya Fatima, NPM 1917051016 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Konsep program. Pengertian dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Pengertian pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau yang dikenal dengan bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman pada umumnya adalah IPO, yaitu input, proses, dan output, yang kemudian dikembangkan menjadi originating, input, proses, output, distribution, dan storage. Yang pertama, originating, berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah dikumpulkan, dilakukan proses input. Yang kedua, ada proses input. Tahapan ini merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Yang ketiga adalah proses. Tahap ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari di storage. Selanjutnya ada output. Tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi. Contoh outputnya adalah monitor, speaker, dan lain-lain. Selanjutnya ada distribution. Tahap ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Dan yang terakhir ada storage. Tahap ini merupakan perekaman hasil pengolahan data storage yang nantinya dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Selanjutnya ada data. Data adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi sehingga dapat dipergunakan oleh user atau pemakai. Tipe data dasar. Tipe data dasar merupakan tipe data primitif yang tidak terstruktur yang didefinisikan oleh bahasa pemrograman. Tipe data dasar dibagi menjadi 5 bagian, yaitu numerik, yaitu menyimpan data berupa angka; enumerasi, yaitu suatu urutan list dari nilai-nilai yang berbeda; boolean, yaitu tipe data untuk merepresentasikan true atau false; karakter, yaitu tipe data untuk menyampaikan rangkaian karakter; dan internationalization disebut I18N. Selanjutnya ada tipe data terstruktur, merupakan tipe data campuran dari berbagai tipe data dasar. Contohnya array, record, string, list, dan file. Yang ketiga ada tipe data didefinisikan oleh pemakai. Tipe data ini biasanya disebut enumerasi. Dan yang terakhir ada tipe data penunjuk, adalah contoh tipe data penunjuk, pointer. Selanjutnya ada model komputasi. Model komputasi adalah suatu kumpulan dari nilai dan operasi-operasi. Ada 3 dasar model komputasi. Yang pertama ada model fungsional, yaitu model perhitungan yang fungsional, terdiri dari satu set nilai-nilai, fungsi dan operasi, aplikasi, fungsi, dan komposisi fungsi. Yang kedua ada model logika, yaitu logika model perhitungan terdiri dari suatu set-set nilai, definisi hubungan, dan kesimpulan logis. Yang ketiga ada model imperatif, yaitu model perhitungan yang imperatif terdiri dari satu set nilai-nilai yang mencakup suatu status dan operasi tugas-tugas untuk memodifikasikan status tersebut. Prinsip bahasa pemrograman. 4 prinsip dasar perancangan bahasa pemrograman adalah sintaks, yang artinya menjelaskan bagaimana struktur program dengan binar. Yang kedua adalah tipe, sistem, dan semantik, menunjukkan tipe nilai yang dapat dimanipulasi oleh program dan arti semantik dari program, mencakup juga aturan penamaan entitas, variabel, fungsi, kelas, parameter, dan lain-lain. Yang ketiga ada manajemen memori.
menunjuk kepada sekumpulan teknik yang membantu kita untuk memahami pemetaan letak dari nilai, struktur data, dan struktur program di dalam memori. Dan yang keempat ada exception handling, mengenai penanganan exception atau hal-hal yang tak terduga seperti kesalahan input ketika menjalankan program. Selanjutnya, konsep eksekusi. Sebuah program komputer biasanya akan disimpan terlebih dahulu dalam memori utama atau RAM komputer sebelum dijalankan, yang biasanya dilakukan oleh sistem operasi. Prosesor kemudian akan mengeksekusi program tersebut, instruksi demi instruksi, sampai program tersebut diterminasi. Sebuah program yang tengah dieksekusi oleh prosesor dinamakan sebagai proses. Terminasi ataupun penghentian eksekusi sebuah program biasanya terjadi baik karena permintaan dari pengguna, interupsi pengguna, kesalahan atas program itu sendiri, ataupun kesalahan atas perangkat keras yang digunakan. Berikut adalah bagian proses eksekusi suatu program. Proses yang memiliki prioritas tinggi akan dijalankan lebih sering atau dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas lebih rendah. Suatu sistem operasi dapat saja menentukan semua proses dengan prioritas yang sama, sehingga setiap proses memiliki kesempatan yang sama. Namun, suatu sistem operasi dapat juga merubah nilai prioritas proses tertentu, agar proses tersebut akan dapat memiliki kesempatan lebih besar pada eksekusi berikutnya. Misalnya, pada proses yang sudah sangat terlalu lama menunggu eksekusi, sistem operasi akan menaikkan nilai prioritasnya. Status proses jenis yang mungkin dapat disematkan pada suatu proses pada setiap sistem operasi dapat berbeda-beda. Tetapi paling tidak ada 3 macam status yang umum, yaitu ready adalah status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Running yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang terakhir, block, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap atau bebas. Selanjutnya ada set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk dimengerti manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan, seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil akan ditempatkan. Set instruksi merupakan jenis instruksi, teknik pengalamatan, sistem bus, CPU, dan input atau output set instruksi mode dan format pengalamatan. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operan yang dilaksanakan. Dan yang keempat ada next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil fetch atau instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Source dan result operan dapat berupa salah satu di antara ketiga jenis berikut, yaitu main or virtual memory, CPU register, input or output device. Selanjutnya ada design set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah yang pertama kelengkapan set instruksi, yang kedua ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, dan yang ketiga ada kompatibilitas, source code compatibility, dan object code compatibility. Selanjutnya adalah transfer data. Tahapannya adalah yang pertama, menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Yang kedua, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Yang ketiga, menetapkan panjang data yang dipindahkan. Yang keempat, menetapkan mode pengalamatan. Dan yang kelima, tindakan CPU untuk melakukan transfer data.
Tindakan tersebut antara lain memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang kedua, apabila memori dilibatkan, maka tindakannya adalah menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori, dan mengawali pembacaan atau penulisan memori. Selanjutnya, operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama ada move, memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua ada store, fungsinya untuk memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga ada load, yang berfungsi untuk memindahkan word dari memori ke prosesor. Selanjutnya ada exchange, yang berfungsi untuk menukar isi sumber ke tujuan. Selanjutnya ada clear atau reset, yang berfungsi memindahkan word 0 ke tujuan. Dan ada set, yang berfungsi untuk memindahkan word 1 ke tujuan. Selanjutnya ada push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Dan yang terakhir ada pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Selanjutnya adalah format instruksi biner. Misal instruksi dengan dua alamat operan, add A, B, A dan B adalah suatu alamat register. Beberapa simbolik instruksinya adalah yang pertama add adalah dijumlahkan, kemudian sub atau subtract dikurangkan, mpy atau mul adalah multiply atau dikalikan, div atau divide adalah pembagian atau dibagi, load adalah load dari data register atau memori, store adalah simpan data ke register atau memori, move, pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, SHR, shift kanan data, dan SHL, shift kiri data. Selanjutnya ada cakupan jenis instruksi. Cakupan jenis instruksi yang pertama adalah data processing, yaitu aritmatik, dapat berupa add, sub, dan lain sebagainya. Dan logik dapat berupa AND, OR, NOT, SHR, dan sebagainya. Dan ada konversi data. Selanjutnya ada data storage atau memori, yaitu transfer data yang menggunakan operasi store, load, move, dan sebagainya. Selanjutnya ada data movement, yaitu input dan output ke modul IRO. Dan yang terakhir ada program flow control yang menggunakan operasi jump, halt, dan sebagainya. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.